Rasulullah di dalam hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Semua manusia banyak dosanya dan sebaik-baik yang berdosa ketika manusia itu mau menyadari dosanya dan setelah sadar dengan dosanya kemudian mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada subuh kali ini adalah dahsyatnya kekuatan jalur langit. The power of jalur langit. Apa kekuatan yang jalur dari langit itu? Tentunya kekuatan itu adalah superpower. Kekuatan superpower itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sangat lemah. Kita manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kalau hari ini kita sehat, hari ini kita kuat, hari ini kita bisa datang ke masjid, itu sebetulnya karena kekuatannya Allah. Keberhasilan kita itu juga bukan karena kompetensi, bukan karena usaha kita. Itu juga karena ada kekuatan jalur langit, ada pertolongan Allah. Maka disinilah Bapak Ibu, pentingnya kita itu selalu melibatkan kekuatan-kekuatan jalur langit itu. Jangan kita mengandalkan kekuatan fisik kita. Karena fisik kita ini sangat terbatas, fisik kita ini sangat lemah. Ya. Kalau kita dalam hidup ini hanya mengandalkan kekuatan diri, kekuatan fisik kita, pasti endingnya kita akan kecewa. Karena fisik kita akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Kalau sekarang ini kita kuat, ya karena kita masih muda. Bertambah usia, pasti akan berubah kekuatan kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqinu. Itu surat 36 ayat 68. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, pasti akan kembali kepada awal produksinya. Maksudnya apa awal produksi itu? Dulu kita awal produksi kita adalah dalam keadaan bayi. Bayi dalam keadaan lemah, maka bertambah usia kita pasti akan bertambah lemah. Tidak ada orang semakin tambah tua tambah kuat. Ya, dulu waktu masih muda jalan berkilo-kilo sanggup, tapi bertambah tua, jangankan jalan, duduk aja nggak kuat. Dan itulah sunatullah. Maka disinilah pentingnya kita melibatkan kekuatan jalur langit, kekuatan Allah. Ya, kalau kita selalu menghubungkan diri dengan kekuatan jalur langit, kita terus menghubungkan diri dengan kekuatan Allah, apapun persoalan hidup kita, pasti akan ada jalan keluarnya. Karena Allah lah yang membuat kehidupan ini. Tentunya Allah lebih tahu tentang solusi hidup. Ya. Coba kita akan mengawali dengan membuka Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul. Itu surat Al-An'am. Surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Di sisi Allah lah yang memegang semua kunci-kunci kegaiban. Ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, baik yang nampak ataupun yang gaib, yang jelas ataupun yang tersembunyi, itu semuanya sudah ada dalam genggamannya Allah. Mafatihul ghaib. Ya. Jadi semua peristiwa, semua kejadian itu sudah dalam rencananya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini karena kebetulan. Ya, jangankan peristiwa-peristiwa yang menimpa kita manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, itu pun nggak ada yang jatuhnya karena kebetulan. Itu pun jatuhnya daun itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pagi-pagi ini, subuh-subuh seperti ini, kita bisa datang ke masjid, dan ini tidak mudah, Pak. Berapa banyak sebagian saudara-saudara kita yang saat mendengarkan azan masih enak dalam selimutnya, dalam tidur nikmatnya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa bangun pada saat itu, lalu kita bisa datang ke masjid. Setelah kita sudah sholat subuh, kita tetap duduk di majelis ilmu, di taman-taman surga seperti ini. Ini nggak ada karena kebetulan. Ini juga karena izin Allah. Jadi kalau ada orang nanya, kok subuh-subuh bisa datang sih ke Masjid Raya Pondok Indah? Jangan jawabannya, iya kebetulan waktuku kosong. Ini kita masih sering dengar begitu. Kok bisa sih datang ke Masjid Raya Pondok Indah? Iya, kebetulan badanku sehat. Loh kok kebetulan? Kalau karena kebetulan waktu kosong, orang bisa ke masjid. Kebetulan badan sehat, orang juga bisa ke masjid, Pak. Di luar sana, banyak yang waktunya lebih kosong. Di luar sana, banyak yang badannya lebih sehat dari kita. Kenapa diajak ngaji, diajak ke masjid? Kok jawabannya selalu insya Allah terus-terusan? Insya Allahnya sih baik, tapi terus-terusan itu. Ayo Pak ngaji ke masjid, insya Allah fasih jawabannya. Tapi insya Allah terus. Ya, jadi bukan karena kebetulan kita bisa hadir di masjid. Ini ada izin Allah, ada kudrat, ada kekuatan jalur langit yang menggerakkan kaki kita ke masjid Allah. Yang mampu mengangkat selimut ketika mendengarkan azan subuh siapa? Bukan tangan kita. Ya, berapa banyak yang punya tangan, tapi begitu dengan azan subuh nggak mampu mengangkat selimutnya, Pak. Padahal selimut hanya berapa beratnya? Nggak sampai 1 kilo. Ya, sementara kalau gue sepeda, Pak, itu dari Jakarta sampai Bogor PP kuat. Tapi ketika dengan azan subuh, ngangkat selimut kok nggak kuat. Apakah selimutnya yang berat? Tidak.
Ya. Karena untuk bisa ngangkat selimut ketika dengan azan subuh, Pak, ini perlu ada kekuatan dari langit. Ya. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, nggak ada sesuatu yang berat kecuali akan ringan. Tapi kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, yang ringan akan jadi berat. Maka disinilah pentingnya kita harus terus gaspol ya untuk menghubungkan dengan jalur langit itu. Jangan pernah kita putus hubungan dengan jalur langit. Jangan pernah kita putus hubungan dengan Allah. Karena sekali kita memutuskan hubungan dengan Allah, maka Allah pun akan memutuskan hubungan hidup. Maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengan kita. Sekali kita melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Kita mengabaikan Allah, Allah pun juga akan mengabaikan kita. Ya. Ini kalau kita buka dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Shadaqallahul adzim. Ini surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19. Jangan pernah kita melupakan Allah. Jangan menyepelekan Allah. Jangan mengabaikan Allah. Biar Allah tidak melupakan dirimu. Itu kata Qur'annya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu Allah jelaskan dalam surat Toha, surat 20 ayat 124. Barang siapa yang hidupnya mengabaikan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupannya dengan kehidupan yang sempit. Hidup sempit bukan rumahnya yang sempit, tapi hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Kenapa ada orang kok hatinya sempit? Karena hatinya nggak connect dengan Allah. Karena hatinya nggak nyambung dengan Allah. Maka dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan banyak orang, jangan pernah kita meninggalkan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, sebut namaku, kata Allah, aku akan ingat kepada dirimu. Jangan-jangan hari-hari kita dilupakan sama Allah, ya karena kita sering melupakan Allah. Ya, maka disinilah pentingnya ya, kita terus untuk menguatkan keimanan, biar semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Kita kuatkan spiritual kita, kita kuatkan ibadah ketakwaan kita. Karena kalau iman kita sudah kuat, takwa kita sudah baik, spiritual kita juga sudah cukup, maka dalam hidup ini kita akan mudah ikhlas. Jadi keikhlasan itu tidak muncul sendiri. Keikhlasan itu tidak ujuk-ujuk langsung datang sendiri, nggak mungkin. Keikhlasan itu hasil dari buah keimanan kita. Maka kalau ada orang kok dalam hidupnya susah ikhlas, persoalannya ada di mana? Ada di imannya, Pak. Maka iman, kata Imam Al-Ghazali, iman itu seperti pohon. Lalu akarnya itu ilmu, dan buahnya adalah keikhlasan. Kalau kita punya pohon, Pak, mau kuat, yang harus dikuatkan apa? Akarnya. Iman kita mau kuat, ya akar iman itu apa? Di ilmu. Kita setiap hari minta, ya Allah kuatkan iman, kuatkan iman. Tapi kita malas ngaji. Kita nggak kerasan duduk di pengajian. Bagaimana iman kita mau kuat?
Bagaimana pohon itu mau kuat kalau akarnya saja lemah? Maka jangan bosan Bapak Ibu, kita terus mengaji. Ya. Kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari turun ayunan sampai masuk ke liang kubur. Jadi niatkan, wakafkan hari-hari kita ke depan ini untuk selalu hadir dalam setiap kajian. Apalagi sekarang ini di era digital seperti sekarang ini, kita mendapatkan ilmu kita harus datang di satu tempat. Kita bisa dari rumah melalui kajian online, melalui kajian Zoom. Kesempatan kita untuk menambah ilmu sangat terbuka luas sekarang ini. Jadi kita niatkan, kita wakafkan waktu-waktu ke depan ini untuk kita sibukkan dengan apa? Dengan menambah ilmu, terutama apa? Ilmu agama. Karena agama itu akan menjadi way out, akan menjadi jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Kalau orang itu agamanya baik, pasti hidupnya juga akan baik. Orang kalau agamanya baik, imannya baik, dia tidak akan mudah stres dalam menghadapi kehidupannya. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya kok sering putus asa, sering frustasi, sering depresi, sering stres, itu masalahnya bukan pada problemnya, Pak. Selama ini kan banyak orang kalau stres yang disalahkan tuh masalahnya. Pak Ustadz sih nggak ngalami masalah saya. Emang kenapa? Masalah saya berat Pak Ustadz, makanya saya stres. Jadi seolah-olah orang stres itu dihubungkan dengan masalah. Padahal faktanya tidak ada orang hidup yang lepas dari masalah. Pertanyaannya, kenapa cuma kita yang stres? Emang yang lain nggak ada masalah? Rumah tangga ada masalah, bukan rumah tangga kita saja. Maka rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga yang mampu melewati masalah. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi masalah, karena masalah-masalah itu Allah turunkan di dalam hidup kita. Itu sebetulnya bukan untuk melemahkan. Ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita itu sesungguhnya untuk menguatkan, untuk mengokohkan. Kan ada istilah seorang pelaut dikatakan hebat itu bukan karena ombak tenang, tapi pelaut itu dikatakan hebat karena ombak besar. Jadi kadang memang perlu Pak, dalam hidup ini ada ujian, ada tantangan, ada rintangan. Karena ketika kita sudah bisa melewati rintangan-rintangan itu, kita akan matang dalam menyikapi kehidupan. Jangankan kelasnya kita, Bapak Ibu yang manusia biasa, sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, nggak ada yang hidupnya itu dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Coba buka sejarah, ada nggak para nabi dan rasul yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa ujian? Semua nabi diuji, semua rasul banyak menghadapi masalah. Lalu kita yang bukan nabi kepingin hidup ini nggak ada masalah. Pertanyaannya, kita siapa? Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddal bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat dalam hidup ini itu ujiannya para nabi, para rasul. Setelah para nabi, summal awliya, para wali kekasih Allah. Setelah para wali siapa lagi? Summal ulama. Setelah itu baru summal adna bil adna, baru ujian kita ini. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kok ada orang diuji dengan ujian berat? Kok ada juga orang diuji dengan ujian yang ringan? Kenapa Allah menguji orang itu dengan ujian berat? Bisa jadi karena kelas imannya kelas berat, maka ujiannya juga berat.
Ada lagi orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa. Kenapa diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Ya karena kelas imannya juga kelasnya biasa-biasa juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ibu, sebetulnya berat dan tidaknya masalah itu bukan dari masalahnya, tapi akan tergantung dua faktor. Pertama, saat menghadapi masalah kita larikan kemana, dan yang kedua, berat dan tidaknya masalah itu tergantung iman kita. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang ngaku beriman tapi kok hidupnya sering stres, Pak, masalahnya ya ada di imannya. Jangan salahkan masalahnya, karena ketika kita menyelesaikan satu masalah, nggak akan kita langsung berhenti tak ada masalah. Kata Nabi, kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah berikutnya. Jadi sepanjang hidup ini masih ada, tidak pernah orang itu akan bebas dari masalah. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya kok kepingin, aku tuh kepingin hidup seneng terus Pak Ustadz, nggak mau ada masalah, ya pindah alam saja Pak, jangan di dunia. Memang pindah kemana? Pindah ke surga. Di surga baru senang terus kita Pak. Ini dunia bukan surga. Jadi kita harus paham, nggak mungkin di dunia ini senang terus. Tapi hidupku kan susah terus Pak Ustadz. Ya nggak mungkin juga hidup kita susah terus. Kenapa? Karena yang susah terus itu hanya di neraka. Ini dunia bukan neraka, ini dunia juga bukan surga. Nggak mungkin hidup kita senang terus, nggak mungkin hidup kita susah terus. Justru hidup kita di dunia ini akan normal, kadang senang, kadang susah. Kalau senang terus, itu nggak normal Pak. Sama seperti kita, hidup ini normal Pak, kalau kadang senyum, kadang menangis. Ya nggak normal itu, kalau kita senyum terus. Coba senyum terus Pak, di jalan 2 jam. Pasti orang nanyain kan, Pak, mulai kapan Pak? Ya. Mulai apa itu? Jangan bilang mulai gilanya, mulai senyumnya maksudnya. Ya. Kalau kita buka ya dalam surat apa tadi? Al-An'am itu, ya coba kembali lagi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang ada di darat, yang ada di laut. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon kecuali jatuhnya atas izin Allah. Kemudian tidak ada biji-bijian baik dalam kegelapan bumi yang basah maupun yang kering, semuanya itu sudah tertulis di langit, di Lauhil Mahfuz. Berarti kan semua peristiwa yang ada di bumi ini tergantung tulisan di langit Pak. Jadi apa yang terjadi di bumi ini bergerak mengikuti gelombang takdir Allah yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, yang sudah Allah tulis di langit sana. Maka apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, harusnya kita terus menghubungkan dengan jalur langit. Ya, ada yang bilang gini, Pak Ustadz, katanya takdir kan nggak bisa dirubah. Kita kan sering dengar istilah itu. Katanya takdir nggak bisa dirubah. Memang ada yang nggak bisa dirubah, tapi nggak semua takdir itu nggak bisa dirubah. Coba kita lihat dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit indahu ummul kitab. Nah, itu di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa merubah dan menetapkan takdir sesuai dengan kehendak Allah. Dan indahu ummul kitab, di sisi Allah lah ummul kitab, tulisan-tulisan di Lauhil Mahfuz, tulisan-tulisan yang ada di langit. Jadi kalau kita lihat penjelasan surat Ar-Ra'd ayat 39, berarti ada takdir yang bisa dirubah.
Kalau ada yang ngomong takdir nggak bisa dirubah, kalau kita yang merubahnya, itu baru benar tuh. Tapi kalau Allah yang berkehendak untuk merubah takdirnya sendiri, yaitu hak prerogatif Allah. Hanya satu Pak yang nggak akan bisa dirubah. Apa itu? Al-maut, ajal, kematian. Itu nggak bisa diganggu gugat. Allah sudah patenkan itu. Bahkan sebelum kita terlahir ke dunia, umur kita sudah ditulis sama Allah. Ya, ini berapa panjang umurnya, lalu berapa air yang diminum sepanjang hidupnya, berapa ton beras yang akan dimakannya, sudah ada catatannya Pak. Makanya ada orang Pak dalam keadaan koma ketika sakit sudah sekarat itu, dipaksa untuk minum walaupun cuma 1 sendok, sudah sampai mulutnya dia lepeh lagi. Nggak lama meninggal. Sebetulnya ketika dikasih minum lalu dilepeh lagi, itu sudah memberikan isyarat bahwa rezekinya sudah habis. Karena rezekinya sudah habis, ya harus selesai kehidupan di dunianya Pak. Gitu ya. Maka kalau ada orang yang sudah sekarat, makanannya sudah bukan makanan fisik Pak. Makanannya itu makanan hati. Apa itu? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kasih makan hatinya dengan membaca la ilaha illallah. Bukan dipaksa-paksa minum, dicangap-cangap mulutnya. Bisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah faqad dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti orang itu akan masuk surga. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka lagi surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. At-Taubah surat 9 ayat 51. Yang artinya, katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa kita, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali semua itu terjadi atas izin Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Maka huwa maulana. Nah ini Pak, pentingnya jalur langit nih. Huwa maulana, jadikan Allah tempat bersandar kita, jadikan Allah tempat berlindung kita, jadikan Allah tempat berlari kita. Dalam hidup ini kita harus punya sandaran, dan sandaran yang terbaik dalam hidup ini tentunya bukan sandaran kepada dunia ini. Sandaran yang terbaik dalam hidup ini bukan hanya kepada harta, kepada jabatan. Nggak lama Pak kita punya harta, nggak lama kita punya jabatan. Maka kalau hari-hari orang itu hidupnya selalu orientasinya hanya untuk harta, hanya untuk jabatannya, hanya untuk dunianya, pasti endingnya akan kecewa. Ya, pasti endingnya akan kecewa. Karena apa? Semuanya akan meninggalkannya. Ya, kalau nggak kita meninggalkan harta duluan, kadang harta yang duluan meninggalkan hidup kita. Maka sandaran yang terbaik bukanlah kepada harta, bukanlah kepada dunia, tapi sandaran yang terbaik ketika kita punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sandaran hidup hanya kepada harta, endingnya pasti kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, dijamin hidup kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena kita datang dari Allah, dan memang sudah pantasnya kita mengembalikan semuanya kepada Allah.
Semua yang terjadi dalam hidup ini itu rencana Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu akan selalu bertawakal. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, yang membuat persoalan-persoalan itu berat atau tidak itu tergantung dua faktor. Pertama, tergantung keimanan kita. Yang kedua, dibawa kemana masalah-masalah itu. Kalau kita membawa masalah ke pikiran, ke akal, Pak, pasti lelah kita. Karena nggak mungkin akal kita bisa melawan ketetapannya Allah. Maka butuh kekuatan jalur langit kita, Pak. Butuh kekuatan Allah. Ya. Kalau masalah itu kita bawa ke diri kita ini punya kekuatan sangat terbatas. Nggak mungkin, Pak, kita mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Ya, coba kita buka berita-berita yang lagi viral, Pak, di dunia ini. Negara yang paling tertinggi tingkat stres, tingkat bunuh diri di dunia, coba negara mana? Ya. Negara-negara maju, Pak. Ya, ada Jepang, ada Cina, ada Korea, ada Amerika, ada Inggris. Kenapa di sana banyak orang cerdas intelektual tapi tunggal menghadapi hidup? Ini bukti kebenarannya Al-Quran, bahwa hidup ini nggak cukup hanya dihadapi dengan kecerdasan intelektual saja, tetapi perlu dalam hidup ini, Pak, kita hadapi dengan kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan spiritual itu apa? Ya keimanan kepada Allah, ibadah kepada Allah, jalur langit, Pak. Ada sesuatu yang nggak mungkin akan bisa jadi mungkin kalau Allah itu berkehendak. Coba kita buka sejarah, Pak. Ada sesuatu yang kalau kita dekati dengan logika, Pak, nggak nyambung. Tapi buat Allah nggak ada yang nggak nyambung, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Ya, kita sering ngomong gini. Ini kira-kira hari ini hujan apa enggak? Kayaknya nggak hujan, nggak mendung tuh. Seolah-olah kalau mendung baru turun hujan. Padahal Allah bisa membuat hujan tanpa mendung. Ya, ada yang bilang aku kepengen punya anak. Ya berarti apa? Kamu nikah dulu, ada pasangannya, baru punya anak. Allah kalau berkehendak dengan jalur langitnya, cukup Allah katakan kun fayakun. Nggak perlu, Pak, orang punya anak harus punya pasangan. Siapa itu? Ibunda Maryam. Beliau lahir tanpa suara. Beliau melahirkan anak tanpa pasangan, tanpa suami. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Bisa kalau Allah berkehendak. Ada yang ngomong kalau lahir tanpa bapak sekarang juga banyak, Pak Ustaz. Nah, beda kasus itu ya. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau ibu kepengen punya anak, ya ikhtiarnya apa? Punya pasangan, ya. Aku sudah berdoa, Pak Ustadz, kepengen punya anak. Berapa lama? Sudah 20 tahun, Pak Ustadz. Sudah nikah belum? Belum, Pak Ustadz. Ya, jangan salahkan Allah. Ya, itu hanya Ibunda Maryam. Kenapa Ibunda Maryam diberikan keistimewaan itu? Coba buka dalam sejarah Qur'annya itu. Ibunda Maryam, Pak, seorang wanita yang menjaga kesuciannya. Beliau itu sampai minta dibuatin menara. Dan beliaulah sering menghabiskan waktu itu di atas menara untuk bermunajat, untuk beribadah, untuk bernostalgia, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud di api yang sangat panas. Kalau kita dekati dengan akal, Pak, harusnya Nabi Ibrahim matang, Pak. Harusnya Nabi Ibrahim meninggal, tapi dengan jalur langit, dengan kekuatan jalur langit, dengan kekuatan Allah, Ibrahim, Pak,
justru di dalam api dalam keadaan kedinginan. Cukup Allah katakan apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Selesai, Pak. Ini kekuatan, ini dasarnya kekuatan jalur langit, Pak. Tapi kita jangan ikut-ikutan, ya. Habis dengerin kisah Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, kita ikut-ikutan, Pak. Begitu kita sampai rumah nyalain kompor, ya, lalu tangan ditaruh di atas kompor dengan membaca ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tetap gosong kita. Kenapa? Beda kelas. Kalau Ibrahim, Pak, itu kekuatan imannya yang sangat luar biasa. Ibrahim meyakini bahwa api itu makhluk. Api itu bisa panas karena Allah yang membuat panas. Tapi kalau Allah menghilangkan panasnya, api nggak akan panas lagi. Begitu dasarnya kekuatan iman Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ada lagi, Pak, yang kalau kita deketi dengan logika nggak masuk akal lagi. Apa? Terjadinya perang Badar, di mana umat Islam mendapatkan kemenangan. Ya, saat itu umat Islam jumlahnya hanya 313 orang, musuh lebih dari 1000 orang. Kalau kita gunakan logika, kira-kira bisa nggak umat Islam itu menang? Nggak bisa. 313, katakanlah musuh kita buat 1000, berarti 1 orang melawan 3 orang. Kalau kita menggunakan logika, harusnya umat Islam yang tumbang. Tapi dengan kekuatan jalur langit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang besar terjungkal karena pasukan yang kecil. Biiznillah, karena izin Allah. Nggak usah bicara perang Badar lah. Negeri ini, Pak, bisa merdeka itu juga karena kekuatan jalur langit, kan? Kalau kita deketi dengan logika, agak susah, Pak. Kita dijajah, negeri Indonesia ini dijajah kurang lebih 350 tahun. Coba bayangkan, 350 tahun. Ya. Jadi kalau saudara-saudara kita di Palestina, Pak, ini baru berapa tahun? Baru 76 tahun, Pak. Kita punya negeri ini dulu dijajah selama 350 tahun. Makanya kenapa saudara-saudara Palestina itu belajar dari Indonesia, belajar dengan kesabarannya. Tetap saudara-saudara dari Palestina mempertahankan, ya, Masjidil Aqsa, mempertahankan kedaulatan tanah Palestina, karena mereka juga belajar dari negeri kita. Kalau negeri kita dijajah 350 tahun bisa merdeka, mosok Palestina nggak bisa merdeka, ya kan? Saat itu negeri kita punya apa, Pak? Kalau bicara senjata, apa senjata negeri, apa senjata rakyat kita pada saat itu dalam mengusir penjajah? Senjatanya cuma bambu runcing, bambu, Pak. Sementara penjajah, Pak, sudah punya bom, sudah punya granat, sudah punya meriam. Kita dari dulu cuma punya 1 meriam itu, Pak. Ya, meriam siapa? Jangan bercanda, Pak, ini serius, Pak. Jadi kalau bukan karena kekuatan jalur langit, Pak, nggak mungkin negeri ini bisa merdeka. Jadi ini pentingnya kekuatan jalur langit. Terus ada lagi peristiwa-peristiwa yang belum lama ini, Pak. Ada sebuah pesantren di mana, Pak? Yang di Jawa Timur itu, Pak. Di mana? Di Sidoarjo. Pesantrennya namanya pesantren apa? Al-Khazini. Ya, Pak. Bangunan lantai 4 roboh, Pak. Ya. Ada anak-anak yang kena reruntuhan selama 3 hari 3 malam. Ya, dia diselamatkan oleh Allah. Bahkan selama 3 hari 3 malam, ketika dia sudah
selamatkan, ditanya 3 hari 3 malam kamu makan apa, kamu minum apa. Ternyata dia bilang, aku tuh seperti mimpi. Ya, seperti mimpi. Jadi 3 hari 3 malam Pak, itu seperti kayak orang mimpi Pak. Orang mimpi itu berapa lama Pak? Nggak mungkin 1 jam orang mimpi. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan ada yang apa itu? Yang ketika dievakuasi Pak, kena reruntuhan itu nggak bisa ditarik Pak. Ya, badannya sudah bisa ditarik, tapi tangannya Pak, kakinya itu kena reruntuhan beton, nggak bisa ditarik. Betonnya cukup kuat, cukup besar Pak. Ya, lalu saat itu kaki satunya harus digergaji. Ya, harus di apa? Potong. Ya. Dan ketika dia sudah diselamatkan Pak, ditanya, waktu dipotong kaki kamu terasa sakit nggak? Dia bilang, aku nggak terasa apa-apa. Ini kursi siapa di sini? Jangankan kaki Pak, kuku kita dicabut Ini. satu saja rasanya kayak Ini ada apa? siapa nih? Ini orang dalam keadaan masih hidup Pak, digergaji kaki satunya. Begitu sudah diangkat, ditanya, kamu sakit? Nggak ada rasa sakit. Siapa yang tidak ada rasa sakit? Ya. Sehat. Kalau kita Ini antum punya? Oh iya, Pak, ngambil siaran situ. Ngambil suara. Suara? Iya. Oh sini. Foto lagi. Aku nggak tahu kalau jatuh situ. karena kalau nggak diselamatkan saat itu juga, takutnya fisiknya sudah nggak kuat, fisiknya sudah lemah. Kan udah 3 hari Pak, kami digergaji, dan dia bilang, aku nggak merasakan apa-apa. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Aku hanya berzikir, aku hanya beristighfar kepada Allah. Dan istighfar yang sering yang dibaca oleh anak-anak santri di Al-Khazini Sidoarjo itu Pak, istighfar yang saya baca tadi, yang astaghfirullahaladzim, itu yang dilantunkan. Min kulli dzambin adzim la yaghfirud dunuba illa ghafurur rahim. Mereka hanya beristighfar, ya, ternyata apa? Dengan kekuatan jalur langit Allah memberikan pertolongan. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah itu sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu sudah berkehendak, cukup Allah menggunakan kata kun fayakun. Baik, kita buka lagi. Sekarang surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah ayat 112. Tidak barang siapa yang hidupnya selalu aslama. Aslama itu apa artinya? Selalu tunduk, selalu berserah, selalu bersandar, selalu melibatkan Allah. Ini pertama. Lalu wa huwa muhsin, dan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
maka falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan orang itu tidak akan dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup dan tidak akan larut dalam kesedihan. Ini yang lagi banyak ujian, yang lagi banyak masalah, sering-sering Pak baca ayat ini, sering-sering buka ayat ini. Ya, ada dua kunci untuk menjemput pertolongan dari langit itu. Ada dua kiat untuk menjemput rahmatnya Allah. Apa dua kiat itu? Yang pertama adalah man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus terus melibatkan Allah. Jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam kondisi apapun. Ya, hidup ini harus selalu apa? Bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Ada yang mengatakan sakitnya itu 20 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Wallahu a'lam. Ini waktu yang tidak sebentar, Pak. Dan sakitnya sakit apa? Sakit koreng, Pak. Sakit koreng, coba bayangkan. Kita punya luka setahun aja udah kayak apa itu? Ini puluhan tahun. Sampai belatung-belatung itu keluar dari daging kulit Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub mau sholat, itu belatung-belatung ditaruh dulu, Pak. Ya. Begitu selesai sholat, lalu Nabi Ayub mengambil belatung itu, silahkan kamu masuk ke daging lagi, silahkan kau menikmati dagingku ini. Masya Allah. Nabi Ayub hanya berdoa, Pak, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Nabi Ayub tetap melibatkan jalur langit, Pak, melibatkan kekuatan Allah. Ya Allah, engkau menimpakan penyakit kepadaku dan engkau lah yang maha pengasih maha penyayang. Nabi Ayub nggak pernah surut kesabarannya. Kadang pertolongan Allah itu datang antara harapan dan putus asa. Maka kadang-kadang kita lagi berharap-harap kuat, Pak, nggak dikabulkan, Pak. Allah kabulkan permintaan kita, Allah turunkan pertolongan. Kadang ketika keputusasaan dan harapan lagi berkecamuk itu, saat-saat kepepet itu, Allah turunkan pertolongan itu. Lalu Nabi Yunus alaihissalam, ya, ditelan oleh ikan, Pak, di perut ikan selama 40 hari 40 malam. Kalau kita dekati dengan logika, mana ada orang bisa bertahan, Pak, di perut ikan selama 40 hari 40 malam. Cukup Nabi Yunus menghubungkan dengan jalur langit, dengan zikirnya. Kalau kita lihat ada dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 itu, ya. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu Nabi Yunus menghubungkan dengan jalur langit dengan Allah, Pak, Allah memberikan pertolongannya. Allah melihatkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, dan akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu dalam keadaan selamat. Ya, teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kembali ke Al-Baqarah 112 lagi. Yang kedua, kiat untuk menjemput kekuatan atau pertolongan dari jalur langit, kekuatan dan pertolongan Allah. Kedua adalah wahwa muhsin, warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, Bapak Ibu, kita belajar berbuat baik dengan sedikit orang. Kalau dengan sedikit orang pun kita nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan menyakiti orang. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi, ya Allah. Ya, warnai hidup ini terus berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Maka kalau orang ini mau hidup bahagia dunia akhirat, Pak, kuncinya apa? Fastabiqul khair. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan.
Ya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan itu akan menggedor pintu langit. Kebaikan itu akan menjemput rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Itu surat Fussilat surat 41 ayat 46. Barang siapa yang selalu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, jahat pun akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Kita yang kadang mendolimi diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan the power of Darul Langit ini, semoga kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.